Halo para hodler Shiba Inu, ini ada kabar yang kurang bagus lah ya. Akun Twitter Satoshi Kusama kehilangan centang birunya guys. Nah ini kenapa sebenarnya gitu ya. Jadi buat kita bertanya-tanya karena centang biru itu tidak mudah didapat, sulit mendapatkan karena memang itu harus apa sih namanya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan centang biru. Kita coba lihat dulu persyaratannya apa saja, kenapa kecabut dan lain-lain, supaya nanti kita bisa membahas kenapa sih ini dia hilang seperti itu. Oke, ini centang biru adalah verifikasi akun, tanda verifikasi akun Twitter yang menunjukkan bahwa akun tersebut resmi dan otentik. Verifikasi ini menunjukkan bahwa akun Twitter tersebut memang milik orang ya, milik orang, organisasi atau perusahaan yang diklaim dan telah diverifikasi oleh Twitter sebagai akun valid. Jadi inilah ya, itu bisa orang, bisa perusahaan, bisa organisasi, tapi yang betul-betul valid gitu ya. Nah, pemberian centang biru biasanya dilakukan untuk akun publik yang terkenal atau influencer yang dapat membantu pengguna Twitter membedakan antara akun asli dengan akun palsu atau parodi yang dibuat oleh orang lain. Nah, jadi itu ya, centang biru dapatkan seperti itu. Nah, untuk mendapatkan centang biru itu kita juga bisa gitu ya. Anda perlu mengajukan permohonan verifikasi melalui situs web resmi Twitter dan mengikuti proses verifikasi yang ditentukan. Nah, ini adalah tinggal tanya aja ke ChatGPT, tanya juga bisa, ke apa namanya, akun Twitter juga bisa seperti itu ya. Jadi harus betul-betul valid dan otentik seperti itu. Nah, tapi untuk mendapatkan centang biru tidaklah mudah dan prosesnya butuh waktu. Bahkan tidak semua akun Twitter yang memenuhi syarat diberikan centang biru. Oleh karena itu pastikan bahwa Anda memenuhi syarat dan memberikan informasi yang cukup untuk mendukung permohonan Anda. Nah, sekarang kita akan ini kenapa centang biru dicabut. Karena kita sedang bahas soal centang biru yang dicabut ya. Centang biru dapat dicabut jika akun tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan atau jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan Twitter. Beberapa alasannya ini seperti ini. Jadi ada perubahan dalam kebijakan verifikasi. Twitter dapat memperbarui persyaratan verifikasi atau mengubah kebijakan verifikasi secara umum. Nah, ini jika merubah ya apa namanya verifikasinya. Kemudian penyalahgunaan. Twitter dapat mencabut centang biru dari akun yang telah melanggar kebijakan Twitter seperti spam, penipuan, atau penggunaan akun palsu. Nah, kemudian kepemilikan akun. Jika akun Twitter berpindah tangan atau diambil alih oleh orang lain juga bisa dicabut. Kemudian tidak aktif atau jarang digunakan, Twitter juga dapat mencabut centang biru. Nah, dari hal-hal yang kemungkinan bisa menghilangkan itu milik Satoshi ini, kemungkinan karena dia merubah ini verifikasinya mungkin ya, atau ada ganti nama, ini enggak ya, saya nggak tahu juga sih. Tapi di sini dibilang kebijakan verifikasi, apakah ini perubahan dari Twitter atau bagaimana gitu yang ini, atau bisa juga dianggap spam, penipuan, atau penggunaan palsu. Jadi karena kemarin kan kayak Satoshi ini kan orang yang apa sih namanya ya, ya cukup terkenal ya, walaupun di balik dia itu siapa kan kita nggak tahu ya, kan bisa saja itu sebuah organisasi atau perusahaan atau orang kan seperti itu. Tadi sudah disebut bahwa untuk mendapatkan centang biru harus itu dan harus terverifikasi. Nah, sebetulnya dia sudah centang biru tapi tiba-tiba hilang. Apakah dianggap spam karena masalah apa sibarium, kita nggak tahu ya, karena menggiring opini, karena memberikan informasi yang palsu atau lain-lain lah, kita nggak tahu juga di sana. Kemudian perubahan kepemilikan akun, jadi itu berpindah tangan atau mungkin dihack, kita juga tidak tahu ya. Jadi kalian harus berhati-hati dengan itu. Kalau tidak aktif nggak mungkin lah, karena si Satoshi ini cukup aktif di Twitter ya, nggak mungkin yang itu.
Jadi di sini dia yang mana gitu ya. Nah, yang ditakutkan itu kan dia itu menipu atau scam gitu ya. Jadi selama ini dia ini apa yang dijanjikan sama dia selalu katanya mau Sibarium segera rilis, tapi nggak jadi-jadi atau sering sekali menggiring opini dan lain-lain. Mungkin sering dilaporkan oleh followernya atau orang lain, mungkin di situ kali ya. Ya karena Satoshi Kusama ini adalah orang penting di Shiba dan juga Shibarium. Setidaknya itu yang dipercayai oleh banyak orang sampai hari ini. Dan di bulan-bulan terakhir itu kan sempat euforia lah gitu ya. Shibarium akan segera launching, Shibarium akan begini, akan begitu, akan bull run dan lain-lain. Ya kalau kayak kita yang beli 1 juta mungkin nggak begitu berpengaruh. 200.000, 300.000 itu nggak pengaruh. Tapi kalau kita ngelihat pasarnya, seandainya ada misalkan ada investor institusi atau investor besar yang duitnya miliaran atau bahkan triliunan itu, karena ini kan volumenya tinggi sekali guys di beberapa bulan terakhir ini karena weekly ini bulan lalu itu kan orang euforia ingin segera Shibarium diluncurkan. Nah, tiba-tiba sampai hari ini pun tidak diluncurkan. Nah, kalian bisa bayangkan kalau jika di sini dia beli di sini, atau paling tidak dia sudah berharap dia pengen taking profit, tiba-tiba dia mengalami penurunan sebesar 20, ya hampir 30% guys. Ya kalau uang 100 miliar itu sudah kehilangan 30 miliar guys. Itu ya. Nah, mereka itu kan raksasa-raksasa yang duitnya sangat banyak. Kalau mereka merasa tertipu kan bisa saja mereka melaporkan bahwa si Kusama ini adalah scammer gitu ya, kan bisa saja seperti itu. Karena memang euforia ini luar biasa kemarin di bulan-bulan terakhir ini seperti itu. Bisa saja begitu guys ya, bahwa mungkin Kusama kehilangan centang birunya, salah satu tuduhannya adalah itu gitu ya. Tapi seharusnya nggak semudah itu orang laporin tiba-tiba dicabut sih, kayaknya sih enggak. Pasti ada verifikasi dari pihak Twitter kalau dia itu dianggap sebagai scam, karena selama ini kan sebetulnya dia itu sudah ada centang birunya. Tapi kalau diambil alih atau dihack, ya bisa saja itu terjadi dan akhirnya dicabut. Jadi kita harus dior terus ya ngelihat ke ini, karena memang bagi hodler Shiba Inu tentu dia menjadi patokan, karena Satoshi ini adalah dianggap sebagai tim pengembang dari Shibarium Tech ini ya. Jadi tetap berhati-hati guys kalau setiap ada ini, jangan takut ada food, takut apa, kalian harus dior ya, takutnya diambil alih oleh orang lain ya. Takutnya diambil oleh orang lain, kemudian nanti akan ada food yang menyesatkan atau misalkan menggiring opini terlalu jauh dan merugikan banyak orang seperti itu. Jadi tetap harus berhati-hatilah gitu ya. Nah, kalau ngomongin Shiba sekarang ini posisinya tetap sama seperti Bitcoin, jadi nggak apa-apa. Jadi kehancurannya si Shiba ini, runtuhnya juga ikut runtuhnya Bitcoin. Ini kan Shiba yang atas ini dia itu turun ya di beberapa hari terakhir ini. Kemudian ini by day ya, daily ininya. Jadi kalau kita coba lihat weekly lah biar agak-agak nggak terlalu ini. Nah ini kan
di 3 minggu terakhir dia turun, tapi si Bitcoin juga turun. Nggak apa-apa ya, memang kalau SHIBA turun sendirian tanpa diikuti Bitcoin baru kita agak sedikit risau. Tapi kalau Bitcoin turun dia turun, Bitcoin naik dia naik, oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang yang penting kita berpatokan kepada itu. Kenapa sih kita harus berpatokan kepada Bitcoin? Karena Bitcoin atau paling tidak juga dengan Ethereum adalah dua Bitcoin yang dianggap paling mapan dan dianggap paling percaya di dunia gitu ya. Jadi investor besar itu, giant, para whale itu lebih percaya kepada Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, ini hanya sampingannya, mulai dari SHIBA, Dogecoin dan lain-lain itu hanya sampingan saja buat mereka. Nah, kita sebagai investor retail kecil-kecil kalau membeli Bitcoin kan terlalu mahal lah gitu ya. Tapi kalau SHIBA ini kan murah gitu, jadi mungkin bisa mendapatkan lebih banyak, paling tidak seperti itu. Minimal kalau duit 1 juta dapatnya ya banyak lah gitu ya dari sisi koinnya. Soal kenaikan sih mungkin akan lebih kurang saja nantinya. Itu guys ya, informasi hari ini. Terima kasih dan bye bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.